Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 Inovasi Indaring akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu inovasi bantal lavender pada lansia dengan insomnia. Mohon izin Bu dosen, Bu Alu, dan juga rekan-rekan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai inovasi bantal lavender pada lansia yang mengalami gangguan insomnia. Adapun anggota dari kelompok kami, yakni saya sendiri dan Yadi Fizalia, NIM 121057, yang kedua Nadia Putri Adriana 1211-060, yang ketiga Mutmainah 1211-066, Siti Dwi Mambaun 2211-086, dan Purnatasari 2211-087. Identifikasi masalah, yakni dapat kita sendiri, lansia merupakan individu yang memiliki usia 60 tahun ke atas. Sering terjadi gangguan tidur pada lansia seperti insomnia. Maka dari itu, dengan adanya masalah tersebut, kami dari kelompok 2 menciptakan bantal lavender aromaterapi agar para lansia dapat tidur seperti pada umumnya. Kemudian fokus area solusi terdapat 4 bagian, yakni peningkatan kualitas tidur, pengurangan insomnia, yang ketiga peningkatan kenyamanan dan relaksasi, dan yang terakhir ada pendekatan non farmakologis. Selanjutnya ada dosis. Penggunaan bunga lavender dalam inovasi ini merupakan takaran yang tepat. Adapun panduan lebih spesifik, yakni bunga lavender keringnya yang digunakan ini 150 sampai 200 gram, yaitu bunga lavender kering dengan ukuran 50 sampai 70 cm. Untuk ukuran bisa sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian pastikan bunga lavender benar-benar kering untuk mencegah kelembapan dan jamur. Jika bantalnya kering, dapat digunakan 50 sampai dengan 100 gram bunga lavender keringnya. Dan selanjutnya minyak esensial lavender. Ini opsional, kalau tidak diberikan minyak esensial juga tidak apa-apa. Kemudian untuk takarannya 3 sampai dengan 5 tetes minyak esensial. Kemudian alternatifnya teteskan pada kain kecil atau bola kawas yang dimasukkan ke dalam satu bantal untuk mempermudah penggantian aroma. Yang terakhir, yang ketiga, kombinasi atau opsional 100 gram bunga lavender kering ditambah 3 tetes minyak esensial lavender untuk efek yang maksimal. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya persilahkan. Di sini ada tips untuk efek yang optimal. Yang pertama, pilih lavender yang berkualitas. Gunakan lavender organik yang bebas pestisida untuk manfaat aromaterapi yang maksimal. Lalu yang kedua, gunakan kantong pelapis. Isi bunga lavender kering dalam kantong pelapis agar mudah diganti jika aromanya memudar. Lalu yang ketiga, perbarui aroma secara berkala. Tambahkan 2 sampai 3 tetes minyak esensial lavender setiap beberapa minggu jika aroma melemah. Lalu yang keempat, kombinasi dengan isian lain. Campurkan bunga lavender dengan isian lain seperti serat kapas atau bulu sintetis untuk kenyamanan. Lalu yang kelima, aroma lavender dikenal membantu meredakan kecemasan, menenangkan pikiran, dan meningkatkan kualitas tidur. Pastikan aromanya sesuai dengan preferensi Anda. Lalu yang selanjutnya ada desain inovasi dari kelompok kami, yaitu judul inovasinya bantal lavender. Untuk sasarannya yaitu lansia, waktunya saat beristirahat bisa siang atau malam, lokasinya di rumah. Untuk prosedurnya, prosedur pengembangan bantal lavender. Yang pertama dari tahap perencanaan, identifikasi kebutuhan dan manfaat bantal lavender, yaitu untuk relaksasi atau untuk aromaterapi. Yang kedua, penentuan bahan, yaitu dari kain, isian, dan ekstrak atau lavender kering. Yang ketiga, perancangan desain, yaitu meliputi ukuran, bentuk, dan jenis kain. Lalu masuk ke tahap pembuatan. Yang pertama yaitu pemilihan bahan. Gunakan kain yang nyaman seperti katun, linen, atau satin. Yang kedua, pembuatan pola dan jahitan. Bentuk bantal yang sesuai dengan desain yang Anda mau. Lalu yang ketiga, pengisian bantal. Kombinasikan serat. Serat itu maksudnya dakron atau kapas
dengan bunga lavender kering atau kantong terpisah berisi lavender. Yang keempat, penyelesaian akhir yaitu jahit yang rapi dan uji kenyamanan. Lalu masuk ke tahap pengujian dan uji coba. Yang pertama, uji ketahanan bahan dan jahitan. Lalu yang kedua, uji efektivitas aroma lavender. Berapa lama aroma lavender ini bertahan. Lalu yang ketiga, uji kepuasan pengguna dengan survei atau wawancara dari konsumen. Lalu yang keempat ada instrumen, kuesioner atau survei untuk mengukur kenyamanan, kepuasan, dan efek relaksasi pada pengguna. Yang kelima, evaluasi menggunakan kuesioner yang berhubungan dengan tingkat kepuasan peserta. Dampak positif dan dampak negatif dari bantal lavender ini yaitu dari dampak positifnya dulu. Yang pertama, peningkatan kualitas tidur. Yang kedua, pengurangan gejala insomnia. Dan yang ketiga, efek relaksasi dan penurunan kecemasan. Untuk dampak negatifnya, yang pertama, reaksi alergi atau iritasi. Jadi misal kalau nggak cocok dengan atau nggak merasa ada efek samping setelah menggunakan bantal lavender ini, sebaiknya diganti dengan aroma lain. Lalu yang kedua ada ketidaknyamanan karena aroma yang terlalu kuat. Dan yang ketiga, interaksi dengan kondisi medis atau keadaan. Lalu ada kemudahan dan kesulitan dari inovasi kelompok kami, yaitu yang pertama kemudahannya peningkatan kualitas tidur, yang kedua penggunaan yang praktis, yang ketiga pendekatan non farmakologis. Untuk kesulitannya yang pertama reaksi alergi atau iritasi, yang kedua preferensi individu terhadap aroma, dan yang ketiga durabilitas aroma. Baik, untuk implementasi dari inovasi kelompok kami yaitu Balala, bantal lavender, Ansia, dan rencana anggarannya seperti yang tertera di. Baik, ini adalah event dari kelompok kami yang berisi ringkasan yang lebih bisa untuk dengan pahami dengan bahasa yang lebih mudah dan ringkas. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi inovasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih. Saya